Dipastikan akan mengalami resesi di kuartal 3 tahun 2020. Lalu apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kemungkinan ancaman ekonomi Indonesia resmi alami resesi? Kalau kita masih berada pada posisi minus. Selamat siang, selamat datang di arena drama uang beredar. Ardis Leily Zakia akan mengungkap fakta-fakta resesi ekonomi Indonesia. Bulan demi bulan telah kita lalui, Indonesia niscaya akan terus diuji oleh dinamika perekonomian yang tak menentu, oleh tekanan pandemi yang tiada henti. Sejauh mata kita memandang, terdengar sungguh menyedihkan. Namun, benarkah ekonomi Indonesia sedang masuk ke jurang? Indonesia resmi resesi. Ekonomi kuartal 3 di tahun 2020 minus 3,49%, dikutip dari Detik Finance. Resesi ekonomi dimaknai sebagai kelesuan ekonomi. Resesi ekonomi Indonesia mengingatkan kita terhadap krisis 1998 dulu. Resesi tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga menyerang kehidupan masyarakat. Sektor yang terdampak resesi yang dirasakan oleh masyarakat yaitu sektor perputaran uang di pasar dan sektor pariwisata. Dampak paling besar resesi adalah merosotnya daya beli karena pendapatan masyarakat hilang atau bahkan terpangkas, sehingga tidak dapat membeli barang secara normal karena harus menyesuaikan dengan pendapatannya. Dikutip dari merdeka.com. Dengan adanya penurunan daya beli akan berdampak pada pelaku bisnis. Otomatis pendapatan keuntungan pebisnis juga menurun. Ancaman PHK terus menghantui. Hal ini dipicu melesunya kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sejak awal 2020, badai resesi terbayang di depan mata. Pandemi COVID-19 tak diketahui kapan akan berlalu. Sektor pariwisata pun ikut terdampak. Sejak Maret hingga September lalu, pariwisata ditutup. Hal ini berimbas pada pendapatan pedagang lokal, serta berimbas pemasukan pengelola pariwisata. Petinggi negara perlu memperkuat sinergi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah. Kegiatan ekonomi akan lebih leluasa bergerak dan mendorong aktivitas pasar dan pariwisata. Solusi yang sedang diambil pemerintah dengan mengandalkan belanja negara untuk mendorong aktivitas ekonomi negara. Misalnya, bantuan langsung tunai, baik itu diterima masyarakat kurang mampu, bahkan suntikan dana bagi pemilik UMKM. Selain suntikan dana oleh pemerintah, pemerintah juga menampung dan memberdayakan UMKM agar tetap berjalan, seperti dibuatkannya rumah BUMN di mana produk UMKM diperjualbelikan. Krisis bukanlah barang yang baru bagi masyarakat. Tantangan yang datang adalah jalan tumbuh peradaban. Tikungan demi tikungan yang tajam serupa alat pembangun bagi kita yang membentuk berbagai kebaruan dalam sejarah kita. Tidak semua sanggup bertahan di masa seperti ini. Inilah saatnya menstabilkan perekonomian dengan mencurahkan segala hal kreatif dan inovatif. Tentu saja kita berharap ini selesai secepatnya. Tapi jujur memang tidak ada yang tahu pandemi ini akan berakhir. Susah untuk diprediksi. Tiada satu krisis pun yang mustahil untuk kita lewati. Jadi semangatlah untuk membenahi diri. Saya Ardis Leily Zakia pamit undur diri. Terima kasih.